Kalau ngomongin kripto, pasti kalian nggak jauh-jauh dari istilah blockchain dan juga mining. Buat yang masih belum paham apa itu blockchain dan mining, kalian bisa banget nih nonton video berikut. Tapi secara singkat, pada intinya blockchain merupakan buku catatan digital berisi catatan transaksi yang bisa diakses secara terbuka oleh siapapun. Sedangkan kalau mining itu adalah proses untuk menambang atau mendapatkan sebuah aset kripto. Tapi gimana sih sebenarnya caranya mining dan apa aja sistem-sistem di dalamnya? Hai guys, gue Noval dan dalam video kali ini gue bakal jelasin konsep-konsep tentang cara mining terutama dua sistem utamanya, yaitu Proof of Work dan Proof of Stake. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah, langsung aja kita bahas apa sih sebenarnya mining itu di dunia cryptocurrency. Untuk bisa memahami analogi mining, kita coba bahas dulu nih sedikit tentang dunia komoditas seperti emas dan minyak kelapa sawit. Sebelum bisa diperdagangkan, emas sendiri harus ditambang dulu dari bawah tanah atau bawah laut. Terus kelapa sawit juga harus diekstrak dan melewati beberapa proses sampai jadi minyak kelapa sawit. Nah, sama seperti emas dan minyak kelapa sawit, aset kripto sendiri juga harus ditambang untuk kemudian bisa disuplai ke pasar atau diperjualbelikan. Nah, contohnya Bitcoin, dimana sebelum dia tersedia untuk diperdagangkan, Bitcoin sendiri perlu ditambang dulu dari blockchain oleh si penerbit kriptonya. Dalam kasus ini adalah jaringan blockchain Bitcoin. Nah, kalian tahu kan kalau sistem blockchain itu sistem yang terdesentralisasi, yang artinya tidak ada entitas pusat atau pihak pusat yang mengatur semuanya. Nah, pertanyaannya, terus kalau nggak ada entitas pusat, siapa dong yang validasi transaksi yang terjadi di blockchain? Kalau bank kan ada pihak bank yang validasi semua transaksi kita, terus siapa kalau di blockchain? Nah, di sini nih perannya si miner atau penambang. Jadi, kegiatan mining atau menambang dilakukan untuk memverifikasi dan validasi transaksi yang tercatat pada sebuah blockchain. Kalau miner atau penambang berhasil memvalidasi transaksi, maka si penambang ini akan mendapatkan imbalan atau reward berupa aset kripto dari jaringan tersebut. Nah, tiap jaringan blockchain itu memiliki validasi sistem yang berbeda-beda. Namun, yang paling dasar dan perlu dipahami oleh pemula adalah mekanisme konsensus Proof of Work dan Proof of Stake. Nah, yuk pertama kita bahas dulu sistem mining Proof of Work atau biasa disebut POW. Jadi, sistem Proof of Work ini adalah sistem mining pada blockchain generasi pertama. Nah, contohnya tuh kayak kripto-kripto jadul gitu kayak Bitcoin. Kata Proof of Work sendiri artinya adalah bukti kerja. Hal ini berarti bahwa dengan mekanisme Proof of Work, kita harus mengerjakan sesuatu dan mengeluarkan tenaga seperti kalau kita kerja. Tujuannya adalah untuk memvalidasi transaksi yang terjadi. Sistem Proof of Work ini adalah sistem di mana para penambang berebut untuk memvalidasi transaksi yang ada dengan memecahkan teka-teki atau puzzle matematika yang ada pada jaringan blockchain menggunakan tenaga komputer. Penambang yang berhasil memvalidasi transaksi akan mendapatkan imbalan atau reward. Rebutan di sini tuh maksudnya kuat-kuatan tenaga komputer untuk memecahkan teka-teki matematikanya. Jadi semakin gede kapabilitas alat penambangnya, maka semakin gede juga rewardnya. Nah, kenapa sih harus rebutan? Ya karena intinya rewardnya tuh berupa kripto yang jumlahnya terbatas. Seperti contohnya Bitcoin yang emang jumlah persediaannya juga terbatas. Tiap 4 tahun sekali reward miningnya tuh akan berkurang setengah. Terus gimana kalau mau mining tapi tenaga komputer kita kecil? Nah, caranya kita bisa patungan di beberapa mining pool. Makanya kalau miningnya pakai mining pool, biasanya semakin banyak peserta, jadi semakin sedikit rewardnya. Apalagi kalau daya tenaga komputer yang digunakan tuh semakin kecil. Coba gue gambarin dengan analogi buat kalian yang masih bingung. Ingat nggak kalau zaman di sekolah, kadang guru kita suka ngasih soal di papan tulis. Dan siapa yang paling cepat biasanya akan dapat nilai tambahan. Nah, murid-murid di kelas itu ibarat miners yang harus ngerjain teka-teki matematika pada blockchain untuk dapetin rewardnya. Siapa yang paling cepat menyelesaikan soal itu, ya dia yang akan dapat nilai tambahan. Biasanya yang kemampuan otaknya paling pintar alias otak encer itu biasanya bisa nyelesain soal duluan. Nah, jadinya murid-murid yang lain itu cuma make sure aja dan membuat sebuah kesepakatan kalau jawaban si anak pintar ini udah selesai. Dan udah benar. Nah, jadi intinya sama kayak kalau penambang tuh pakai tenaga komputasi yang lebih besar atau lebih pintar. Kemungkinan besar dia bisa selesain teka-tekinya lebih awal dibanding yang lain dan berhak untuk mendapatkan imbalannya. Dan penambang lainnya bakal membentuk sebuah konsensus atau kesepakatan untuk memvalidasi hasil miner ini. Jadi, itulah kenapa untuk bisa mining kita perlu alat komputer khusus dengan kapabilitas yang lebih besar. Karena semakin besar kapabilitas dan kemampuannya, maka semakin banyak puzzle atau teka-teki yang bisa diselesaikan dan hasilnya bakal lebih tinggi lagi imbalannya. Saat ini mayoritas kripto yang emang punya blockchainnya sendiri, terutama yang berdiri pada 2015 sampai 2017, rata-rata itu menggunakan sistem Proof of Work. Beberapa contoh kriptonya adalah Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, dan Ethereum yang versi sekarang. Tapi perlu diketahui kalau sekarang ini Ethereum tuh lagi proses pindah sistem ke sistem Proof of Stake. Nah, sistem ini tuh diperkirakan akan mulai terjadi pada Juli 2021. Nah, ngomong-ngomong soal Ethereum yang mau ganti sistem dari Proof of Work ke Proof of Stake, yuk kita bahas dulu Proof of Stake tuh sebenarnya kayak gimana sih sistemnya. Proof of Stake
stake itu sama sebenarnya sistemnya kayak menambang pada umumnya, di mana yang berhasil menambang dan memecahkan puzzle atau teka-teki itu dapat imbalan atau reward. Tapi bedanya di proof of stake itu lebih efisien karena nggak bikin penambang harus rebutan. Kalau proof of work kan secara bahasa artinya bukti kerja, sedangkan proof of stake kurang lebih artinya bukti kepemilikan. Sebutan mining di blockchain pada proof of stake adalah staking. Jadi satu hal yang membedakan staking dengan mining di proof of stake adalah staking berarti menyimpan aset kripto dengan menguncinya pada jaringan pada jangka waktu tertentu. Staking ini memiliki beberapa kegunaan termasuk likuiditas yang nantinya kita akan mendapatkan imbalan darinya. Jadi agak mirip lah sistemnya sama deposito, dimana kita menyimpan uang kita di bank dengan waktu yang udah ditentukan, terus kita dapat imbalan. Sampai sini bingung nggak? Kan nambang kripto buat dapetin kripto. Lah, kok ini belum nambang tapi udah bisa ngunci kriptonya dengan staking? Kan kriptonya berarti belum ada. Nah, itu juga yang membedakan proof of stake sama proof of work. Kalau proof of stake biasanya project atau perusahaan penerbit kripto punya program yang namanya pre-mine. Jadi buat yang mau jadi staker awal bisa beli duluan kriptonya sebelum mulai staking pada kripto yang pre-mine tadi. Tapi bedanya dengan proof of work, imbalan validasi berasal dari kripto hasil tambangannya. Tapi kalau proof of stake itu imbalannya berasal dari biaya transaksi dari hasil validasi dan sedikit dari hasil staking tadi. Nah, ini terjadi karena sebenarnya kalau di proof of stake itu kriptonya tuh udah ada. Jadi kan awalnya si penerbit itu jualan versi pre-mine dan miner itu beli dan di stake, jadi hasil imbalannya itu cuma kripto yang emang udah ada. Berbeda sama proof of work yang benar-benar menambang dari nol untuk menciptakan persediaan baru. Di blockchain proof of work Di blockchain proof of stake nggak perlu lagi rebutan, karena nantinya jaringan blockchain akan memilih secara random atau acak. Ada 3 hal utama yang menentukan kemungkinan terpilihnya seorang miner untuk menambang pada suatu blok. 3 hal ini adalah jangka waktu staking, jumlah kripto yang di staking, dan terakhir sistem pengacakan. Jadi kalau ada yang mikir, staking mah buat yang tajir doang, nggak bakal lah yang dapat koin kecil tuh dapat giliran. Gue ngomong apa sih? Jadi kalau ada yang mikir, staking mah buat yang tajir doang, kan banyak-banyakan jumlah koin. Nah, hal itu tuh nggak tepat. Karena selain jumlah kripto yang di staking, ada 2 pertimbangan lain, yaitu jangka waktu staking dan sistem pengacakan tadi yang seperti gue bilang. Jadi semakin lama waktu kamu staking, semakin besar kemungkinan untuk dipilih sebagai miner. Terakhir ada sistem pengacakan yang melihat juga kecepatan validasi si penambang digabung dengan jumlah staking tadi. Bingung nggak? Pasti bingung lah, masa enggak? Gue juga bingung kok awalnya. Tapi coba kita permudah dengan analogi. Kita coba balik ke kelas tadi ya. Jadi misal di kelas ibu guru mau pilih ketua piket. Nah, di situ dia bilang kalau ketua piket bakal selalu dapat bonus poin. Tugasnya si ketua piket itu cuma membantu koordinasi dan memastikan semua jawaban soal latihan udah terkumpul dan dikerjakan dengan benar. Jadi kayak validator di kelas gitulah. Setiap minggu nanti ketua piket akan bergantian, dimana jadwalnya tuh per minggu biar semua bisa ngerasain tanggung jawab dan imbalan dari ibu guru. Jadi sistem di sini sama dengan proof of stake, dimana hasil validasi blok nggak perlu divalidasi rame-rame karena udah oleh ketua piket tadi. Nah, jadinya sistemnya tuh bergerak secara lebih efisien. Tapi bu guru ini ngasih syarat selama 1 minggu sebelum bisa kepilih, siswa yang ditunjuk itu adalah siswa yang paling rajin, yang jarang absen dan sering aktif di kelas. Nanti dari situ dia pilih secara acak siapa yang bakal kepilih. Perubahan tersebut menandakan bahwa pemilihan ketua kelas menggunakan sistem proof of stake. Nah, jadi sistemnya itu menggunakan 3 faktor, dimana jumlah staking itu sama kayak keaktifan di kelas. Lama staking itu kayak jumlah hadir atau jumlah absen, dan randomize tadi dipilih secara acak. Nah, terus ibu guru di sini bilang, nggak boleh ada yang curang ya, nggak boleh titip absen atau pura-pura hadir di kelas atau titip-titip jawaban ke teman. Nanti yang curang ibu guru bakal kasih hukuman berupa soal tambahan dan kemungkinan jadi ketua piketnya menjadi lebih kecil. Jadi ini tuh sama juga kayak proof of stake. Di sini yang menyeleweng atau curang itu akan mendapatkan hukuman, dimana kalau di proof of stake yang menyeleweng haknya untuk menjadi validator itu akan berkurang dan dana stakingnya akan dikurangi juga. Oleh karena itu, semua validator akan disiplin dalam memvalidasi yang membuat blockchain tersebut berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Contoh kripto yang udah pakai proof of stake adalah Cardano dan Ethereum yang bentar lagi bakal hijrah dari proof of work. Jadi intinya proof of stake itu lebih efisien daripada proof of work. Kenapa? Karena nggak perlu validasi rame-rame. Dengan lebih efisiennya validasi transaksi, maka energi yang keluar juga semakin sedikit dan ujungnya biaya yang keluar juga semakin sedikit untuk penambang dan pengguna blockchain. Selain itu, proof of stake juga dinyatakan sebagai sistem yang lebih aman akibat lebih kuat menghadapi peretasan dan juga kecurangan validasi dari penambang. Tapi satu kelemahan proof of stake adalah dia harus punya kriptonya dulu untuk di stake. Jadi kalau nggak kedapetan ya nggak bisa nambang. Namun secara keseluruhan dari sisi biaya, energi, efisiensi dan juga modal penambangan, proof of stake menjadi sistem yang lebih menguntungkan untuk sebuah blockchain dibandingkan proof of work. Screen penutup. Mengingat proof of stake juga merupakan sebuah inovasi dari proof of work,
Keunggulannya menjadi sangat logis jika dibandingkan dengan sistem proof of work. Jadi intinya di dunia blockchain sekarang tuh proof of work adalah generasi pertama blockchain dan proof of stake adalah generasi kedua dari sistem blockchain. Semoga dengan video kali ini kalian bisa dapat memahami lebih dalam tentang sistem proof of work dan proof of stake dalam blockchain. Sumpah guys, ini penting banget kalian bisa memahami ini walau kalian gak ikutan nambang. Kenapa? Karena kalian jadi lebih mengetahui tentang aset yang kalian beli. Contohnya itu delegated proof of stake, proof of authority, proof of space and time, dan juga adanya sistem lain yaitu Byzantine fault tolerance dan directed acyclical graph. Tapi nggak usah pusing-pusing lah, intinya pahamin dulu dua yang tadi tuh, yang proof of work dan proof of stake. Dan kalau udah paham, kalian bisa banget langsung pahamin ke sistem-sistem lainnya. Semoga video ini nggak terlalu pusing ya guys. Dan paling penting juga, semoga video ini bermanfaat buat kamu yang baru aja terjun ke dunia blockchain. Kalau ngerasa penjelasan dalam video ini bagus, sabi banget langsung di like dan subscribe, plus aktifin lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi, biar kalian sering-sering dapat ilmu dan kita sering-sering dapat pahala karena berbagi ilmu. And as always, Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.